Selamat siang pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Rabu 27 Desember 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azhar Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sempat mengalami penurunan harga bahan pangan pokok komoditas jenis cabai dan bawang kini mengalami kenaikan sepekan menjelang pergantian tahun 2023-2024. Harga bahan pangan pokok di pasar tradisional masih tergolong tinggi dan cenderung naik. Hal ini dapat dilihat pada salah satu pasar tradisional di Kota Medan, yakni Pasar Petisah Medan. Adapun sejumlah bahan pokok komoditas jenis cabai dan bawang yang mengalami peningkatan di antara cabai merah, cabai rawit, caplak, dan bawang merah hingga bawang putih. Pedagang pasar tradisional Petisah menjual cabai merah dengan harga Rp38.000 per kilogramnya. Sebelumnya cabai merah dijual dengan harga Rp26.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit dijual dengan harga Rp55.000 per kilogramnya. Sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan cabai caplak juga mengalami kenaikan, dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Sebelumnya cabai caplak dijual dengan harga Rp30.000. Selain komoditas jenis cabai yang mengalami kenaikan, bahan pokok lainnya seperti komoditas jenis bawang dan tomat juga mengalami kenaikan. Hal ini telah terjadi selama sepekan belakangan ini dan pedagang cabai di pasar tradisional Petisah Medan, Nur, mengatakan salah satu penyebabnya adalah pada komoditas jenis bawang terjadinya kekosongan barang pada saat perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru. Biasa 26, 27. Sekarang mencapai yang bagus 40. Encer. Bawang merah selama ini kami jual 30. Sekarang ini saat ini karena kosong barang bawang jadi 40. Kalau bawang putih sekarang encer 36, 35. Tomat yang naik kali. Biasa kami encer 10, sekarang 16. Kalau cabai rawit gimana? Cabai rawit jadi tua biasa 35, sekarang jadi 60. Sementara itu, tren peningkatan harga bahan pokok yang terjadi ini diperkirakan akan berlangsung hingga Tahun Baru 2024. Pemirsa, di informasi lainnya, akibat tidak kebagian tiket kapal, belasan pemudik di Pelabuhan Sibolga nekat menerobos masuk ke dalam kapal yang akan berangkat menuju Pelabuhan Gunung Sitoli Nias kemarin. Petugas kapal penyeberangan berupaya menghalau pemudik yang tidak memiliki tiket dan nekat masuk ke dalam kapal dengan menggunakan sepeda motor. Para pemudik tersebut pun mengamuk dan terlibat adu mulut dengan petugas di depan pintu masuk. Untuk meredam kericuhan, pihak pengelola jasa penyeberangan akhirnya memberikan izin kepada pemudik tersebut dengan meminta biaya setara dengan harga tiket untuk menyeberang. Menjelang akhir tahun, penumpang yang datang dan berangkat melalui Pelabuhan Pelindo 1 Sibolga mengalami peningkatan. Meski pihak pelayanan jasa kapal penyeberangan telah menyiapkan 6 unit armada kapal penumpang dengan sistem putar haluan, namun lonjakan penumpang yang diperkirakan mencapai lebih 100% masih tidak dapat tertampung juga. Pemirsa, aktivitas masyarakat dan volume kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru semakin meningkat. Sejumlah petugas kepolisian pun berjaga di pos pengamanan Nataru Polrestabes Medan, Jalan Gatot Subroto. Pengamanan ekstra ketat yang dilakukan seperti mengatur lalu lintas dan memantau Kaptimas di sekitar area tempat umum. Pos pengamanan Natal dan Tahun Baru ini didirikan di setiap wilayah hukum pada masing-masing polsek untuk menciptakan kondusivitas masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Pos pengamanan telah didirikan sebelum Hari Raya Natal dan akan selesai seminggu setelah perayaan Tahun Baru. Kepala Unit Bimbingan Masyarakat AKP Supriyanto mengatakan, selain siaga pada suasana perayaan Natal dan Tahun Baru, dalam menjalankan tugas, polisi terus bersiaga memantau peningkatan aktivitas masyarakat. Ia menghimbau masyarakat agar berlibur bersama keluarga untuk selalu waspada dan teliti saat meninggalkan rumah masing-masing. Aktivitas masyarakat sebelum Natal bisa meningkat, padat namun bisa lancar. Satu hari setelah
penanganan kegiatan yang akan seperti kemarin, namun untuk pengamanan kami tidak akan melonggarkan baik kami ataupun sepi, tetap kami akan tetap. Himbauan kepada masyarakat gimana Pak? Buat kepada masyarakat yang khususnya yang melintas agar selalu hati-hati, tetap menjaga kewaspadaan, dan jika keluar rumah atau pulang kampung. Polda Sumatera Utara menerjunkan 9.000 personel gabungan dalam pengamanan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Ya, pemirsa, arus kendaraan di rest area kilometer 65A pada masa mudik Nataru terpantau ramai dan lancar kemarin. Para pemudik menyempatkan waktu untuk beristirahat demi menghilangkan lelah penat saat berkendara. Satu hari jelang Hari Raya Natal kemarin, lonjakan pemudik yang datang dari arah Medan menuju Kota Tebing Tinggi dan Pematang Siantar mengalami peningkatan. Hal ini membuat petugas yang berjaga di rest area kilometer 65A lebih meningkatkan kewaspadaan. Perwira pengendali pos pelayanan rest area kilometer 65A, Ibda TB Siahaan, menghimbau para pemudik yang hendak beristirahat untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan anak-anak di dalam mobil. Pemudik yang singgah ke lokasi tersebut merupakan pemudik yang hendak melakukan perjalanan jauh sehingga supir perlu beristirahat. Petugas juga mengingatkan para supir untuk tetap mengunci pintu kendaraan jika hendak beristirahat di stand yang disediakan pada kawasan rest area. Dari hal yang biasanya meningkat jumlah pengunjung, sehingga perlu dilakukan pengamanan dan pelayanan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat yang beristirahat di seputaran rest area. Kami himbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan barang-barang yang dibawa. Kemudian tidak lupa untuk mengunci kendaraan untuk mengantisipasi keamanan barang-barang yang ada dalam mobil. Aman bagi para pemudik, petugas selalu bersiaga selama 24 jam dengan memonitor situasi kondisi keamanan di sekitar rest area. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Komisi Pemilihan Umum Labusel melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 di TPS 39 kemarin yang dihadiri 239 pemilih. Pelaksanaan simulasi ini, KPU menyediakan 5 kotak pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari kotak suara untuk Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selain itu, KPU juga melakukan simulasi penggunaan aplikasi Sirkap untuk perhitungan suara. Ketua KPU Labuhan Batu Selatan Saiful Bahri Dalimunte menyampaikan bahwa peserta yang hadir telah terdaftar dalam pemilih tetap di TPS. Sementara tata cara pencoblosan surat suara, pemilih hanya bisa mencoblos pada nomor urut, gambar calon pasangan presiden, gambar partai, dan nama calon pada surat suara yang tertera. Sedangkan untuk pemilih ODGJ dipastikan tidak ada di Labuhan Batu Selatan. Sedangkan untuk pemilih penyandang disabilitas tidak lebih dari 5%. Hari ini KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap di TPS untuk pemilu tahun 2024. Untuk peserta sendiri, untuk peserta yang kita hadirkan di simulasi ini, yakni merupakan peserta yang terdaftar dalam DPT TPS 39 yang tepatnya berada di Kelurahan Kota Pinang. Itu berdasarkan DPT, Pak? Berdasarkan jumlah DPT yang ada di TPS 039. Sementara itu, masyarakat diharapkan hadir menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 demi menentukan nasib bangsa dan negara di 5 tahun mendatang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar simulasi pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan surat suara pemilu tahun 2024 dengan melibatkan Bawaslu dan pihak kepolisian.
Simulasi perdana pencoblosan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di TPS 4 Kecamatan Tukah melibatkan masyarakat setempat yang terdaftar menjadi pemilih pada pemilu tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut, Komisioner KPU Tapteng Abdul Haris Nasution mengatakan simulasi yang dilakukan sebagai rangkaian pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Tapteng. Pada simulasi tersebut, para panitia pemungutan suara dilatih menjalankan semua prosedur pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan suara. Para petugas juga diajari mengawasi situasi di lokasi dengan jeli, terutama aturan yang diterapkan pada pemilih yang akan melakukan pencoblosan. Dari simulasi yang dilaksanakan diharapkan para panitia pemungutan suara di tingkat TPS bisa bekerja secara maksimal dan mengerti tugas masing-masing, sehingga proses pencoblosan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang berjalan lancar dan juga kondusif. Kita memberikan pengarahan harus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu harus berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Harapan kita di sini semua penyelenggara harus melaksanakan aturan-aturan yang ada dan juga diharapkan pada seluruh peserta pemilu juga harus taat akan aturan agar pemilu ini secara demokratis dan damai. Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten Tapteng menyarankan KPU Tapanuli Tengah lebih rutin melakukan sosialisasi kepada para petugas panitia pemungutan suara di tingkat TPS. Karena memang sifatnya ini masih simulasi, saya pikir sudah hampir mendekati, hanya saja ada beberapa kekurangan sedikit, ya biasalah. Pemirsa, informasi terkait pawai Natal bersama warga di Kabupaten Taput akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini siang. Untuk menyemarakkan perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 di Kota Tarutung sekaligus mempererat silaturahmi, puluhan anggota dan pengurus organisasi kepemudaan Kabupaten Tapanuli Utara menggelar pawai Natal bersama warga. Dengan mengenakan kostum Santa Claus, konvoi dilakukan mengendarai mobil dan sepeda motor. Pawai Natal dimulai dari kantor organisasi kepemudaan Taput dan mengelilingi kota Tarutung hingga Sipoholon. Kegiatan ini dihadiri ketua, fungsionaris organisasi kepemudaan, serta pengurus ranting dari masing-masing kecamatan. Semarak perayaan Natal ini sebagai wujud komitmen organisasi pemuda Tapanuli Utara dalam mendukung keamanan serta kekondusifan dalam momen perayaan Nataru tahun ini. Untuk menarik perhatian warga, rombongan konvoi pawai Natal turut membagikan bingkisan Natal kepada warga sekitar. Ketua Organisasi Kepemudaan Taput, Bobi Simajuntak, mengatakan sebagai salah satu organisasi yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, beragam agama, ras, dan suku, mereka senantiasa solid dalam menjaga persatuan dan kedamaian serta senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Selamat Hari Natal 25 Desember kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan pawai Natal bersama dengan harapan agar kiranya terjalin silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Semoga pawai Natal ini membawa kedamaian dan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, pemirsa, bagi Anda yang pecinta wisata kuliner, pasti sudah tidak asing dengan mie ramen, di mana menjadi khas Jepang viral di media sosial. Kini konternya meluas karena digemari memiliki rasa puluhan varian bersertifikat halal. Bagi penggemar kuliner khas Jepang, kini tidak perlu khawatir mencari mie ramen asli dari Jepang dan kini dapat mencicipinya di pusat perbelanjaan di Kota Binjai. Dengan mengusung konsep ramen Jepang yang halal dan harga yang terjangkau, terdapat menu pilihan seperti donburi, chicken curry, dan dry ramen.
Menurut salah seorang penggemar kuliner, mie ramen memiliki rasa berbeda dengan mie ramen pada umumnya. Kuah dan mie yang lembut membuat mie ramen enak di lidah, terlebih sudah berlabel halal sehingga membuat warga tidak ragu untuk mengkonsumsinya. Jauh-jauh juga ke Medan kan. Sebelumnya udah pernah makan ramennya? Udah. Di mana? Di Sun Plaza. Plaza. Di mana menurut Adek rasanya? Ya enak sih. Apa menu favoritnya yang bisa disini? Karagi ramen. Jadi ini berarti kalau udah deket jadi makin sering ya ramennya? Ya bisa jadi sih Bang. Ini ramen ini bareng siapa? Teman. Teman orang tua juga. Iya. Sementara itu, marketing manajer Ramen Iya, Cynthia Zahra, mengatakan outlet Binjai merupakan outlet ke-82 di Indonesia. Selain halal, kuah Ramen Iya ini dimasak selama 12 jam dan mengandung kolagen. Hal ini baik untuk kesehatan kulit dan tidak bikin enak meskipun sering dinikmati. Kita tuh ada menu sebenarnya nggak cuma ramen ya, kalau namanya kan ramennya mungkin orang-orang taunya ramen aja, tapi kita juga ada rice bowl-nya, ada menu nasinya juga. Jadi ada ramen kuah, ramen kering, ada rice bowl-nya, terus kita juga ada side dish-nya. Side dish-nya itu cemilan pelengkap untuk makan ramen dan makan nasinya juga. Tapi yang memang menjadi favorit orang-orang atau pecinta ramen itu ramennya sendiri, yaitu legendary chicken ramen. Nah di kuahnya ini kita tuh khas banget ya, karena kita dimasak selama 12 jam mengandung kolagen juga, jadi baik untuk kesehatan kulit juga gitu. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution, selamat siang, selamat beraktivitas.